Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mereview tuntas semua informasi umum yang harus kalian tahu dalam dunia Attack on Titan season satunya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Kehidupan manusia dikelilingi oleh 3 dinding. Dinding terluar adalah wal Maria, yang kedua adalah wal Rose, dan dinding paling tengah adalah wal Sina. 2. Dinding dipisahkan satu sama lain dalam interval yang kira-kira sama. Ada jarak sekitar 100 km antara Maria dan Rose, dan ada sekitar 130 km antara Rose dan Sina. Dari Sina sekitar 250 km lagi ke pusat interior. 3. Diagram ini yang direferensikan dalam manga asli memberikan ide yang lebih intuitif tentang seberapa besar area yang tersisa untuk kemanusiaan. Apa yang ada di balik tembok Maria adalah sebuah misteri. 4. Ketinggian meningkat saat kamu mendekati pusat zona aktivitas manusia. Daerah ini juga kaya akan sumber daya alam seperti air, biji, dan gas alam. 5. Pelatihan ODM atau Omnidirectional Mobility Gear atau bahasa Jepangnya Ritaikido Sochi atau biasanya kita dengar sebagai manuver gear 3D adalah proses yang sulit dimaksudkan untuk memaksa kadet beradaptasi dari bergerak dalam bidang 2 dimensi datar ke ruang 3 dimensi. 6. Syaratnya, daya tahan tinggi, kaki kuat, kesadaran spasial yang baik, dan saraf baja. 7. 10 kadet teratas di angkatan 104. Nomor 10 Crystal Lens, nomor 9 Sasha Bros, nomor 8 Connie Springer, nomor 7 Marco Watt, nomor 6 Jean Christine, nomor 5 Eren Yeager, nomor 4 Annie Leonhardt, nomor 3 Bertolt Hoover, nomor 2 Rainer Brown, dan nomor 1 Mikasa Ackerman. 8. Sebelum ODM Gear, meriam adalah senjata anti-titan utama manusia. Untuk menebus kekurangan mobilitas mereka, meriam ditempatkan di tembok, dan perbaikan defensif dibuat untuk tembok. 9. Grab shot atau peluru sebar daya hancur yang rendah tetapi efektif untuk menghentikan pergerakan Titan. Sel atau peluru ledak menangani banyak kerusakan, tapi akurasinya yang sangat rendah membuatnya sangat sulit untuk diarahkan dan mengenai target. 10. Ultra Hard Steel atau baja super keras namanya, merupakan bahan yang keras dan fleksibel, memungkinkannya merobek daging Titan. Pedang bermata tunggal yang menggunakan bahan tersebut secara luas dikenal sebagai senjata anti-Titan. 11. Tungku pembakaran di daerah industri sangat dibutuhkan untuk peleburan baja super keras. Artinya tidak dapat dibuat di tempat lain. Kalau kalian penasaran daerah industrinya di mana, kalian bisa baca manga Attack on Titan Before the Fall. 12. Kabel disimpan di unit utama. Ada 2 sumbu yang berbeda. 13. Pengendali. Gas dikompresi dan disimpan dalam kaleng yang disuntikan atau tabung yang digunakan. 14. Manuver gear 3D mekanisme. Kipas berputar ketika gas ditiupkan pada arah tersebut. Menyesuaikan kompresi gas memungkinkan pengguna untuk mengontrol pengeluaran gas. 15. Ilustrasi ukuran Titan. 16. Pasukan pengintai yang sekarang. Misi utama mereka terdiri dari pengintaian kembali daerah-daerah terpencil atau di luar tembok, tapi tujuan mereka telah berubah setelah jatuhnya tembok Maria. 17. Setelah musim gugur, tujuan baru mereka adalah mempersiapkan operasi kedua untuk merebut kembali tembok Maria dengan menetapkan titik-titik pasokan dan rute untuk pergerakan pasukan. 18. Ragi khusus yang dibuat hanya di dalam dinding Sina, menjaga agar makanan ternak, gandum, kacang-kacangan, dan barang-barang lainnya tidak rusak dalam waktu lama ketika ditempatkan di gudang atau tenda. 19. Membangun gudang penyimpanan yang dilengkapi ragi ini di seluruh daerah telah menjadi strategi umat manusia untuk merebut kembali dinding Maria. 20. Untuk bermanuver dalam ruang 3 dimensi, kamu harus dapat memindahkan berat badan dengan tepat menggunakan sabuk yang digantung di seluruh tubuh. 21. Untuk memungkinkan manuver cepat dalam ruang 3 dimensi, peralatan telah dibuat seringan mungkin. 22. Pengguna harus menggeser seluruh beratnya ke satu sisi pinggul mereka atau yang lain. Ini memungkinkan gerakan akrobatik tetapi sangat membebani otot.
23. Untuk alasan ini, instruktur akan dengan sengaja memotong jalur kehidupan siswa untuk mengukur reaksi. Meskipun tidak aman, siapapun yang meninggal selama pelatihan tidak akan bisa melawan para Titan. 24. Catatan tertua yang tersedia mengatakan Titan muncul 107 tahun yang lalu. Mereka melahap sebagian besar umat manusia. 25. Umat manusia membalas dengan meriam, tetapi mereka tidak berguna dalam menghadapi kemampuan regenerasi atau pemulihan Titan. 26. Pengadilan militer yang mengadili prajurit dan personel militer. Hakim, penuntut, dan pertahanan semuanya terdiri dari personel militer. 27. Politik memiliki pengaruh lebih besar daripada di pengadilan militer normal. Dalis Sakari, pemimpin 3 skuad kekuatan militer, memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir. 28. Anggota organisasi keagamaan yang memuja di dalam tembok, mereka menyembah tembok sebagai Tuhan, menolak untuk mengizinkan perubahan apapun pada mereka, bahkan untuk tujuan pertahanan dan kelangsungan umat manusia. 29. Sejak jatuhnya Walmaria, jumlah mereka meningkat pesat, begitu juga pengaruhnya. 30. Setelah 3 tahun pelatihan, sebuah upacara diadakan di mana para taruna memilih antara resismen penjaga tembok, resismen pasukan pengintai, atau resismen polisi militer. 31. Namun hanya 10 peringkat teratas yang bisa masuk polisi militer. Jadi pilihannya hanya terbatas pada polisi militer. Sisanya akan memilih masuk pasukan penjaga tembok atau pasukan pengintai. 32. Sebuah teori yang dibuat oleh komandan pasukan pengintai Erwin Smith. Sejak menerapkan formasi ini, tingkat kelangsungan hidup pasukan pengintai di luar tembok telah meningkat secara drastis. 32. Untuk menggambarkannya secara sederhana, formasi ini seperti radar yang bertenaga manusia, dengan membiarkan Erwin yang berada di tengah formasi untuk dengan cepat mengetahui tentang pergerakan para Titan. Dengan begitu mudah bagi kelompok untuk mengubah arah sebelum bertemu dengan Titan tersebut. 33. Hutan terisolasi dari pohon raksasa dapat ditemukan di dalam dan di luar tembok. Mereka muncul secara alami di daerah tertentu dan ketinggian pohon bisa melebihi 80 meter. 34. Sebelum jatuhnya tembok Maria, hutan khusus ini adalah daerah wisata. Sekarang ini adalah lokasi penting yang strategis yang digunakan oleh pasukan pengintai untuk melindungi diri dari Titan selama misi pengintaian. 35. Senjata api kecil ini menggunakan bubuk mesiu untuk menembakkan suar sinyal. Barel yang dapat dilepaskan dengan suar sinyal di dalam ditukar masuk dan keluar untuk setiap tembakan. 36. Pesan disampaikan dengan menggunakan berbagai warna asap. Merah, Titan terlihat. Hijau, formasi harus dilanjutkan. Hitam terlihat tidak normal. 37. Senjata pasukan pengintai yang baru dikembangkan ini dibuat untuk menahan jenis Titan tertentu. 38. Barel diisi dengan 7 tabung besi yang membawa kabel spiral dengan ujung di kedua sisi. 39. Kuda-kuda dari pasukan pengintai dibiarkan secara khusus untuk mereka dan memiliki tinggi sekitar 160 cm dengan berat antara 450 dan 500 kg. 40. Kecepatan tertinggi mereka antara 75 dan 80 km per jam, dan mereka dapat mempertahankan kecepatan 35 km per jam. Kuda adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari Titan. 41. Gerbong ini menggunakan sistem suspensi kompleks dan khusus yang dibuat di kota industri. Itu dibuat dari baja super keras dan karenanya hanya dapat diproduksi di sana. 42. Kereta mampu mempertahankan kecepatan sekitar 20 km per jam saat ditarik oleh kuda-kuda pasukan pengintai. Juga dimungkinkan bagi mereka untuk didorong melewati jalan-jalan batu dan kondisi tanah yang buruk lainnya tanpa perubahan kecepatan. 43. Jumlah resismen polisi militer sekitar 2000. Tetapi jika kamu menambahkan resismen garnison atau pasukan penjaga tembok di bawah komando mereka, kekuatan sebenarnya mereka adalah sekitar 5000. 44. Setiap kota bertembok memiliki sekitar 200 anggota parlemen yang ditempatkan di sana. Tugas utamanya adalah mengawasi brigade kadet, memantau garnisun, dan mengarahkan operasi pemadam kebakaran. 45. Dinding Sina dalam ibu kota memiliki jumlah penduduk sekitar 200.000 orang. Tempat tinggal memerlukan izin khusus dan secara teknis terbatas untuk keluarga kerajaan dan kerabat mereka. 46. Seseorang juga dapat memperoleh hak tinggal melalui layanan berjasa di resismen garrison atau resismen polisi militer, yang dianggap sebagai satu-satunya sarana bagi orang miskin untuk mendapatkan perlindungan yang aman.
47. Oke, jadi ini adalah sebuah cerita yang sangat penting, jadi kami harap kalian mendengarkan. Pada tahun 784 di malam yang panas, seorang buruh tambang memutuskan untuk menggali di bawah tembok Sina agar mereka bisa hidup di bagian dalam. Hidup di balik tembok Sina pasti akan enak sekali. Pikiran itu tiba-tiba muncul beberapa hari sebelumnya selagi dia menggali dengan sekopnya di dalam tambang batu bara. Boleh dibilang itu adalah petunjuk Tuhan. Lalu beberapa hari berikutnya dia mengelilingi tembok. Dia pun akhirnya menemukan tempat yang dikelilingi hutan di sekitar tembok. Dia takkan ketahuan dan pepohonan pun akan melindunginya dari pengawasan para penjaga di atas tembok. Dia pun mulai pada malam berikutnya. Dengan sekopnya dia pun mulai menggali. Penggaliannya berjalan lancar. Tak lama kemudian lubang tersebut sudah sedalam tinggi badannya. Saat dia tak bisa melemparkan lagi tanah galian keluar, dia menampungnya ke dalam karung dan memanjat tangga untuk membuangnya. Saking giatnya dia menggali, dia hanya beristirahat sebentar untuk minum air dan mengistirahatkan otot-ototnya. Setelah menghabiskan 20 tahun untuk menggali tanpa istirahat, dia pun sadar kalau dia memang mahir dalam menggali. Pada saat itu dia pun mampu menggali lebih dalam, lebih cepat, dan lebih efisien dari siapapun. Terowongan yang tak bisa digali oleh orang lain dapat dia gali dengan mudah, tapi pada hari itu berbeda. Dia menggali selama berjam-jam tapi tetap belum berhasil. Saat menggali dia terus memeriksa sisi lubang utama, tapi tetap percuma. Landasan tembok tampaknya terus memanjang ke bawah, selalu menghalanginya. Tapi dia tetap teguh. Kehidupan yang nyaman di balik tembok Sina pun sudah ia lupakan. Dia hanya ingin mengalahkan tembok tersebut. Dengan mempertaruhkan seluruh tahun yang kuhabiskan untuk menggali, aku pasti akan mengalahkan tembok ini, katanya sambil menyeka keringat di dahinya. Lubang itu sudah sedalam lebih dari 4 atau 5 kali tinggi tubuh penggali saat dia terhalang batu keras. Dia pun heran, batuan dasar, tapi tampaknya bahannya sama dengan landasan temboknya. Dia pun mengayunkan sekopnya pada batu itu sekeras mungkin. Sekopnya hancur, tapi batunya tetap utuh. Dia pun menyesal, dan penyesalannya jauh lebih dalam dibandingkan lubang yang telah ia gali selama ini. Sambil menggerutukan wajahnya, temannya berkata, "Tembok, aneh ya," kata si buruh tambang sambil meminum minumannya. Siapa sangka temboknya sampai sedalam itu. Mereka duduk saling berseberangan di meja pojok kedai di kota yang lusuh. Seringkali si buruh tambang pergi ke sana bersama teman-teman satu-satunya. Sepulang kerja pada hari itu, sehari setelah dia mencoba menggali di bawah tembok, mereka biasanya pergi ke sana setelah selesai bekerja. Lalu ia pun menceritakannya kepada temannya. Yakin kalau temannya bisa menjaga rahasia, mungkin kita bukan hanya dikelilingi oleh tembok di atas tanah, tapi di bawah tanah juga, kata si penggali. Sebenarnya tembok itu apa? Temannya menyela cerita sambil batuk dan melihat sekitar kedai. Para pengunjung sedang sibuk minum, merayu pelayan kedai, atau saling berteriak. Tak ada yang memperhatikan mereka. Meski begitu, si penggali pun memutuskan untuk menutup mulutnya. Jika ada yang mendengarnya, polisi militer akan segera datang. Percuma saja kan? Tanya temannya. Teruslah hidup di sini seperti biasanya. Kau memang miskin, tapi kau punya pekerjaan dan cukup untuk membeli minuman. Itu sudah cukup kan? Ya, jawab si penggali. Memang betul, aku akan menggali tambang lagi. Pada akhirnya hidupku memang seperti ini. Tapi keesokan harinya ia pun tak muncul lagi. Baik keesokannya atau keesokannya lagi. Temannya berkali-kali mengunjungi rumahnya, tapi ia tetap tak menunjukkan batang hidungnya. Sang penggali tak punya saudara maupun teman dekat, jadi tak ada yang bisa ditanyakan kemana ia pergi. Bingung, temannya pun akhirnya melaporkannya ke garnisun keesokan harinya. Polisi militer dan garnisun mengadakan pencarian besar-besaran. Agak berlebihan kalau demi mencari buruh tambang miskin, meski ia adalah kriminal yang mencoba melewati tembok. Temannya tak mengerti kenapa mereka begitu keras dalam mencarinya, tapi mereka tak menemukan tanda-tanda keberadaannya sedikit pun. Lubang yang ia gali pun sudah tidak ada. Suatu hari temannya pun ikut menghilang, tak pernah muncul lagi. Oke, mungkin itu saja informasi umum yang bisa kami berikan pada anime Attack on Titan season 1-nya. Untuk informasi umum season 2, 3, dan seterusnya, harap tunggu aja perilisan di channel ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.